Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang CV dan PT. Yang pertama, saya akan mengenalkan anggota kelompok saya. Di sini saya sendiri adalah bernama Rahmina. Saya akan menjelaskan perbedaan dari CV dan PT. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang CV. CV adalah persekutuan komoditer atau suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung-menanggung, bertanggung jawab secara seluruhnya atau secara solider dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang dan diatur dalam KUHD. CV pada konsepnya merupakan permitraan yang terdiri dari satu atau lebih mitra biasa dan satu atau lebih mitra diam yang secara pribadi bertanggung jawab untuk semua utang permitraan. Bila ketentuan ini dilanggar, pasal 21 KUHD memberi sanksi di mana sekutu komplementer bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Dalam CV, hanya sekutu komplementer yang boleh mengadakan hubungan terhadap pihak ketiga. Jadi, yang bertanggung jawab kepada pihak ketiga hanya sekutu komplementer. Persekutuan komoditer mempunyai dua macam sekutu, yaitu yang pertama, sekutu aktif. Sekutu aktif atau sekutu komplementer adalah sekutu aktif yang menjadi pengurus persekutuan. Lalu yang kedua, sekutu pasif. Sekutu komoditer adalah sekutu pasif yang tidak ikut mengurus persekutuan. Kedua macam sekutu ini menyerahkan pemasukan pada persekutuan secara bersama untuk memperoleh keuntungan. Dan kerugian juga dipikul bersama secara berimbang dengan pemasukan masing-masing. Apabila dikaji, ketentuan pasal 19, pasal 21 KUHD mengatur tentang firma. Jelas bahwa persekutuan komoditer adalah firma dalam bentuk khusus. Kekhususan ini terletak pada eksistensi sekutu komoditer, tidak ada pada firma. Firma hanya mempunyai sekutu aktif yang disebut firmen. Yang kedua, pengertian dari PT. PT atau perseroan terbatas adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilik perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimilikinya. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang disebut dividen, yang besarnya tergantung pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka yang mendapatkan bunga, tetapi tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut. PT masyarakat minimal modal dasar sebesar 50 juta dan harus disetor ke kas perseroan minimal 25%. Untuk CV tidak ditentukan jumlah modal minimal. Jadi, misalnya seorang pengusaha ingin berusaha di industri rumah tangga, percetakan, biro, perdagangan, catering, dan lain-lain. Dengan modal awal yang tidak terlalu besar, dapat memilih CV sebagai alternatif badan usaha yang memadai.
Perbedaan yang mendasar antara PT dan CV adalah PT merupakan badan hukum yang dipersamakan kedudukannya dengan orang dan mempunyai kekayaan yang terpisah dengan kekayaan para pendirinya. Jadi, PT dapat bertindak keluar baik di dalam maupun di muka pengadilan, sebagaimana halnya dengan orang, serta dapat memiliki harta kekayaan sendiri. Sedangkan CV, dia merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum dan kekayaan para pendirinya tidak terpisahkan dari kekayaan CV. Nama saya Karisma Citra Pratiwi. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis PT dan CV. Dilihat dari segi hubungan hukum dengan pihak ketiga, persekutuan komanditer dibagi menjadi 3. Yang pertama ada persekutuan komanditer diam-diam. Yang dimaksud adalah pihak ketiga melihat persekutuan ini sebagai firma, tetapi memiliki sekutu komanditer. Dan persekutuan komanditer diam-diam dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 19 sampai 21 KUHD. KUHD sendiri tidak melarang adanya persekutuan diam-diam ini. Dan yang kedua ada persekutuan komanditer terang-terangan. Nah, maksudnya adalah pihak ketiga melihat persekutuan ini secara terang-terangan sebagai komanditer. Persekutuan macam ini tidak diatur dalam KUHD, jadi KUHD tidak melarang adanya persekutuan ini. Dan sebab persekutuan komanditer ini pada hakikatnya adalah firma dengan kekhususan mempunyai sekutu komanditer. Nah, yang ketiga ada persekutuan komanditer atas saham. Jadi model usaha dari persekutuan komanditer ini dibagi atas saham-saham. Nah, persekutuan macam ini tidak diatur juga dalam KUHD, tetapi tidak dilarang oleh undang-undang. Pembentukan modal dengan menerbitkan saham juga diperbolehkan. Nah, berikutnya saya akan memberi contoh CV di Indonesia. Saya akan memberikan 2 contoh. Yang pertama ada CV Geraha Cipta Mandiri. CV ini menjalankan beberapa usaha. Yang pertama adalah usaha dalam bidang pembangunan dan konstruksi. Yang kedua, usaha dalam bidang perdagangan, penyedia barang dan jasa. Dan yang ketiga adalah mendirikan dan menjalankan perusahaan dalam jasa pengadaan bidang teknologi multimedia. Yang kedua ada CV Mitra Informatika. CV ini berdiri pada tahun 2010. Perusahaan ini bergerak di bidang teknologi informasi yang berfokus pada pengembangan sistem informasi, teknologi internet, dan telekomunikasi. Untuk jenis-jenis PT sendiri ada 6 macam perseroan terbatas yang umum. Yang pertama ada PT tertutup. Maksudnya adalah perseroan terbatas yang saham-sahamnya hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, tetapi setiap orang dapat ikut serta dalam modelnya. Biasanya pemegang saham berasal dari famili, kerabat dekat, atau sahabat karib sendiri. Nah, yang kedua ada PT terbuka. Untuk perseroan terbatas yang ini, saham-sahamnya boleh dimiliki oleh setiap orang. Jadi setiap orang dapat ikut ambil bagian dalam model perusahaan. Nah, yang ketiga ada PT kosong. Apa sih PT kosong itu? PT kosong ini adalah perseroan terbatas yang sudah tidak menjalankan usahanya lagi, tetapi namanya masih terdaftar. Jadi, karena masih terdaftar, PT ini dapat dijual untuk diusahakan lagi. Biasanya PT kosong menanggung utang yang sulit untuk dibayar tanpa menjual seluruh saham-sahamnya. Yang keempat ada PT asing. Maksudnya adalah perseroan terbatas yang didirikan di luar negeri menurut hukum yang berlaku di sana dan mempunyai tempat kedudukan di luar negeri juga. Nah, yang terakhir ada PT domestik. Untuk perseroan terbatas ini menjalankan kegiatan usahanya dan berada di dalam negeri dan mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Nah, selanjutnya ada contoh PT yang terkenal di Indonesia.
pertama adalah PT HM Sampurna Tbk atau PT Hanjaya Mandala Sampurna. PT ini menjalankan usahanya di bidang rokok dan termasuk perusahaan terbesar di Indonesia. Yang kedua ada PT Adira Quantum Multifinance, biasanya orang mengenal dengan Adira Credit. Nah, perusahaan ini adalah salah satu perusahaan multifinance terdepan di Indonesia yang menguasai bisnis dalam bidang pembiayaan barang-barang konsumen. Saya akan menjelaskan prosedur pendirian CV dan PT. Yang pertama, prosedur pendirian CV. Berikut ini adalah syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk mendirikan persekutuan komanditer atau CV. Yang pertama, minimal 2 orang sebagai pendiri perseroan yang juga sekaligus bertindak sebagai pemilik perseroan yang terdiri dari persero aktif dan persero pasif. Yang kedua, akta notaris yang berbahasa Indonesia. Yang ketiga, para pendiri CV haruslah warga negara Indonesia atau WNI. Yang keempat, kepemilikan perseroan 100% dimiliki oleh pengusaha lokal, artinya tidak diperbolehkan adanya keikutsertaan warga negara asing atau WNA. Berikut ini panduan atau prosedur mendirikan CV, yaitu yang pertama, calon nama yang akan digunakan oleh CV tersebut. Yang kedua, tempat kedudukan dari CV. Yang ketiga, siapa yang akan bertindak selaku persero aktif dan siapa yang akan bertindak selaku persero pasif. Yang keempat, maksud dan tujuan spesifik dari CV tersebut, walaupun tentu saja dapat mencantumkan maksud dan tujuan yang seluas-luasnya. Untuk menyatakan telah berdirinya suatu CV, sebenarnya cukup hanya dengan akte notaris tersebut. Namun, untuk memperkokoh posisi CV tersebut, sebaiknya CV didaftarkan pada pengadilan negeri setempat dengan membawa kelengkapan berupa surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP dan NPWP atas nama CV yang bersangkutan. Sebenarnya semua itu tergantung pada kebutuhannya. Dalam menjalankan suatu usaha yang tidak memerlukan tender pada instansi pemerintahan dan hanya digunakan sebagai wadah berusaha, maka dengan surat-surat tersebut saja sudah cukup untuk pendirian suatu CV. Namun, apabila menginginkan izin yang lebih lengkap dan akan digunakan untuk keperluan tender, biasanya dilengkapi dengan surat-surat lainnya, yaitu yang pertama, 1. Surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP. Yang kedua, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang ketiga, tanda daftar perseroan atau khusus CV. Yang keempat, keanggotaan pada Kadin Jakarta. Pengurusan izin-izin tersebut dapat dilakukan bersama sebagai satu rangkaian dengan pendirian CV yang dimaksud dengan melampirkan berkas tambahan yang berupa: yang pertama, kopi kartu keluarga persero pengurus atau direktur CV. Yang kedua, kopi NPWP persero pengurus direktur CV. Yang ketiga, kopi bukti pemilikan atau penggunaan tempat usaha di mana CV tersebut berdiri. Yang keempat, pas foto ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar dengan latar belakang warna merah. Jangka waktu pengurusan semua izin-izin tersebut dan pendirian sampai dengan selesai lebih kurang dari 2 bulan. Apabila milik sendiri harus dibuktikan dengan kopi sertifikat dan bukti penulisan PBB. Yang kedua, apabila sewa kepada orang lain, maka harus dibuktikan dengan adanya perjanjian sewa-menyewa yang dilengkapi dengan pembayaran pajak sewa PPh oleh pemilik tempat. Yang kedua, ada prosedur pendirian PT. Ada 5 langkah utama dalam mendirikan PT. Yang pertama, membuat akta perusahaan. Karena perusahaan berbadan hukum, maka sangat mutlak perlu membuat akta perusahaan Anda. Biasanya akte ini berisi informasi tentang nama perusahaan, bergerak di bidang apa, nama para pemilik modal dasar, modal di sektor, pengurus perusahaan seperti
siapa direktur utama, direktur, dan para komisaris. Yang kedua, mendapatkan surat keterangan domisili usaha. Ini Anda dapatkan dari kantor kelurahan atau kantor kepala desa di mana perusahaan Anda berdomisili. Berdasarkan surat ini, camat mengeluarkan surat keterangan yang sama. Untuk mendapatkan surat keterangan domisili, Anda memerlukan salinan akte perusahaan Anda. Selain itu, petugas kelurahan kadang atau sering juga menanya apakah tempat usaha disewa atau milik sendiri. Bila disewa, mereka menanya kopi perjanjian sewa menyewa. Bila milik sendiri, mereka meminta kopi sertifikat tanah dan IMB. Kadang ada juga yang minta fotokopi bukti bayar PBB apakah sudah lunas atau tidak. Biasanya mengurus SK domisili dipungut biaya administrasi. Biaya administrasi ini bervariasi dari satu kelurahan ke kelurahan lain. Selanjutnya ada mengurus NPWP perusahaan. Untuk mendirikan perusahaan, NPWP perusahaan adalah mutlak untuk mendapatkan NPWP. Anda memerlukan salinan akte perusahaan dan surat keterangan domisili. Ada kantor pelayanan pajak atau KPP di wilayah tertentu meminta kopi SK Menteri tentang pengesahan akte pendirian perusahaan. Ada juga yang hanya meminta akte dan SK domisili. Biasanya pembuatan NPWP hanya butuh setengah jam. Bila Anda memasukkan berkas di pagi hari kantor pajak, pagi itu juga Anda bisa mendapat NPWP. Selanjutnya, mendapat surat keputusan pengesahan akte pendirian perusahaan dari Departemen Hukum atau HAM. Untuk mendapatkan ini diperlukan salinan akte perusahaan dan surat keterangan domisili. Selanjutnya ada mengurus SIUP, yaitu surat izin usaha perdagangan. SIUP merupakan bagian dari proses mendirikan PT agar perusahaan Anda bisa beroperasi. Mengurus SIUP relatif sama di berbagai tempat. Persyaratan untuk mendapatkan SIUP itu yang pertama mengisi formulir pengajuan SIUP dengan materi dan cap perusahaan. Yang kedua, fotokopi akte perusahaan. Yang ketiga, SK Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan akte perusahaan. Yang keempat, surat keterangan domisili usaha. Yang kelima, fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan atau direktur utama atau direktur. Yang keenam, fotokopi NPWP direktur utama atau direktur. Yang ketujuh, fotokopi izin gangguan atau HO untuk usaha-usaha tertentu. Yang kedelapan, pas foto direktur utama atau direktur berwarna dan berukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Yang kesembilan, surat kuasa bila pengurusan dikuasakan dengan materai 6.000 dan KTP yang diberi kuasa. Selanjutnya ada mengurus tanda daftar perusahaan atau TDP. TDP merupakan bagian dari proses mendirikan perusahaan. Persyaratannya relatif yang sama untuk berbagai daerah. Persyaratan untuk mendapatkan TDP, yang pertama mengisi formulir pengajuan TDP dengan materai dan cap perusahaan. Yang kedua, kopi akte pendirian. Yang ketiga, kopi SK Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan akte perusahaan. Yang keempat, surat keterangan domisili usaha. Yang kelima, surat izin usaha perdagangan. Yang keenam, fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan. Yang ketujuh, fotokopi NPWP direktur utama atau direktur. Yang kedelapan, surat kuasa bila pengurusan dikuasakan disertai dengan materai 6.000 dan KTP yang diberi kuasa. Sekian dari saya. Saya Marcella Mini Naswa dari kelas S1 Akuntansi Malang semester 2. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan antara PT dan CV. Yang pertama kita bisa lihat dari sisi bentuk perusahaannya. Saya akan memulai dari PT terlebih dahulu. Yang pertama, bentuk perusahaan nomor 1 yang paling populer di Indonesia. Yang kedua, banyak digunakan untuk kegiatan usaha kecil, menengah maupun besar. PT adalah bentuk perusahaan yang berbadan hukum.
Terus yang ketiga, kita akan melihat dari sisi pendiri perseroan. Kalau PT, jumlah pendiri perseroan minimal 2 orang. Para pendiri perseroan adalah warga negara Indonesia. Warga negara asing dapat menjadi pendiri atau perseroan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing atau PMA. Sedangkan CV, jumlah pendiri perseroan minimal 2 orang. Para pendiri perseroan harus warga negara Indonesia. Jadi kalau CV warga negara asing tidak boleh ikut serta dalam penanaman modal, tidak seperti PT tadi. Sekarang yang keempat, kita akan melihat dari sisi nama perseroannya. Yang pertama, perseroan terbatas. Pemakaian nama PT diatur dalam pasal 16 Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007. Nama perseroan harus didahulukan dengan frase perseroan terbatas atau disingkat dengan PT. Nama perseroan tidak boleh sama atau mirip dengan nama PT yang sudah ada dan berdiri di wilayah Republik Indonesia, seperti yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998. Sedangkan CV tidak ada undang-undang atau peraturan yang secara khusus mengatur tentang pemakaian nama perseroan komanitar atau CV. Artinya kesamaan atau kemiripan nama perseroan diperbolehkan. Yang kelima, dilihat dari modal perusahaan. Perseroan terbatas atau PT berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, modal dasar perseroan ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, modal dasar minimal 50 juta, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha tersebut di Indonesia. Dari modal tersebut, minimal 25% atau sebesar 12.500.000 harus sudah ditempatkan dan disetor oleh para pendiri perseroan selaku pemegang saham perseroan. Sedangkan CV, di dalam akte CV tidak disebutkan besar modal dasar, modal ditempatkan atau modal disetor. Artinya, tidak ada kepemilikan saham di dalam anggaran dasar CV. Berdasarkan penyetoran modal ditentukan dan dicatat sendiri secara terpisah oleh para pendiri. Bukti penyetoran modal oleh para pendiri yang terdiri dari persero aktif dan persero pasif dapat dibuat perjanjian sendiri yang disepakati oleh masing-masing pihak. Yang keenam, dilihat dari sisi maksud dan tujuan kegiatan usaha tersebut. Yang pertama, kita mulai dari PT. PT dapat melakukan semua kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan atau jenis perseroan. Contohnya seperti PT non fasilitas meliputi kegiatan usaha, yaitu perdagangan, pembangunan atau kontraktor, perindustrian, pertambangan, pengangkut darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, dan jasa. Yang kedua, PT Fasilitas PMA. Yang ketiga, PT Fasilitas PMDN. Yang keempat, PT Persero BUMN. Yang kelima, PT Perbankan. Yang keenam, PT Lembaga Keuangan Non-Perbankan. Dan yang terakhir, PT Usaha Khusus meliputi kegiatan usaha. Contohnya, forwarding, perusahaan pers, perfilman, dan perekaman video, radio siaran swasta, pariwisata, perusahaan bongkar muat, ekspedisi muatan kapal laut, ekspedisi muatan kapal udara, dan pelayaran. Sedangkan CV hanya dapat melakukan kegiatan usaha yang terbatas pada bidang perdagangan, pembangunan atau kontraktor, perindustrian, perbengkelan, pertanian, percetakan, dan jasa.
CV memiliki keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan usaha karena beberapa bidang usaha ditetapkan dalam peraturan harus terbentuk perseroan terbatas. Dan yang ketujuh, kita akan melihat dari pengurus perseroan. Yang pertama PT. Pengurus perseroan terbatas minimal 2 orang yang terdiri dari seorang direksi dan seorang komisaris. Kecuali untuk perseroan terbuka wajib memiliki paling sedikit 2 orang anggota direksi. Apabila direksi dan komisaris lebih dari 1 orang, maka salah satu bisa diangkat menjadi direktur utama dan komisaris utama. Pengurus dapat sebagai pemegang saham perseroan, kecuali ditentukan pengurus perseroan diangkat dan diberhentikan berdasarkan RUPS. Sedangkan CV, pengurus perseroan komanditar minimal 2 orang yang terdiri dari persero aktif dan persero pasif. Persero aktif adalah orang yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kegiatan perusahaan, termasuk kerugian yang harus ditanggung jawab oleh harta pribadinya. Persero pasif adalah orang yang bertanggung jawab sebatas pada besarnya modal yang diberikan kepada perusahaan. Dan yang kedelapan, atau yang terakhir, kita akan melihat dari sisi proses pendirian perusahaan. Kita akan mulai dari PT terlebih dahulu seperti yang sebelum-sebelumnya. Yang pertama, relatif lebih lama dari CV. Yang kedua, pemakaian nama PT harus mendapatkan persetujuan dari menteri terlebih dahulu untuk bisa digunakan. Yang ketiga, anggaran dasar PT harus mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dan yang keempat, biaya yang dibutuhkan jauh lebih besar dibanding CV. Sedangkan CV ini relatif lebih cepat dari PT. Nama boleh sama dan tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pihak manapun. Dan yang terakhir, tidak perlu mendapatkan pengesahan menteri dan cukup didaftarkan ke pengadilan negeri setempat. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Pemegang saham dikenakan pajak lagi sebagai pajak pendapatan, tentunya dari pemegang saham yang bersangkutan. Jika Anda akan mendirikan perseroan terbatas, pendiriannya jauh lebih sulit dari bentuk kepemilikan usaha lainnya. Dalam pendiriannya, PT memerlukan akte notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Biaya pembentukannya relatif tinggi. Bagi sebagian orang, PT dianggap kurang secret dalam hal dapur perusahaan. Hal ini disebabkan karena segala aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham, apalagi yang menyangkut laba perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa PT atau perseroan terbatas adalah perusahaan yang didirikan bersama-sama dengan cara menanamkan modal yang biasanya disebut dengan saham, dan dalam PT tersebut dalam menanamkan modal atau saham memiliki peraturan yang jelas serta memiliki badan hukum yang jelas. Sedangkan CV merupakan perusahaan perorangan yang biasanya dimiliki oleh seorang atau beberapa orang yang bekerja sama dalam mendirikan perusahaan. Dalam menanamkan modal, CV tidak memiliki aturan yang jelas, baik besarnya modal atau hasil bagi penanam modal. CV adalah bentuk usaha yang merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih oleh para pengusaha yang ingin melakukan kegiatan usaha dengan modal yang terbatas. Karena berbeda dengan PT yang mensyaratkan minimal modal
modal dasar sebesar 50 juta dan harus disetor bekas perseroan minimal 25%-nya. Untuk CV tidak ditentukan jumlah modal minimal. Jadi misalnya seorang pengusaha ingin berusaha di industri rumah tangga, percetakan, biro jasa, perdagangan, catering, dan lain-lain dengan modal awal yang tidak terlalu besar, dapat memilih CV sebagai alternatif badan usaha yang